Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Kebetulan ada soal yang masuk ke saya. Ini soal persamaan dasar akuntansinya. Nah, ini diminta membuat persamaan dasar akuntansi dengan akun-akun yang sudah ditentukan. Nah, hati-hati kalau kalian akunnya sudah ditentukan, berarti kolom-kolomnya harus menggunakan akun yang ada di sini. Kemudian setelah membuat persamaan dasar akuntansi, diminta pula membuat laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Oke, let's go, kita kerjakan soal ini bersama-sama. Kita mulai dari permintaan yang pertama ya, bisa dilihat di sisi kanan atas ya. Catatlah transaksi di atas dalam persamaan akuntansi dengan susunan akuntansi sebagai berikut, yaitu kas sewa dibayar di muka, piutang usaha, perlengkapan cetak, utang usaha, utang bank, dan modal tuan sami. Nah, ini berarti ini sudah ada harta, utang, modal. Ini bentuk persamaan dasar akuntansi. Tinggal akun-akun yang ada di sini kita pindahkan ke sini. Nah, ini saya beri warna merah ya. Nah, gini. Jadi kas sewa dibayar di muka, piutang usaha, dan perlengkapan cetak itu adalah kategori harta. Nah, ini sudah saya pindahkan ke sini. Kemudian utang usaha, utang bank, ini adalah kategori utang. Nah, sudah saya pindahkan ke sini. Kemudian modal tuan sami, ini adalah kategorinya modal. Nah, seperti ini. Ini saya sisihkan dulu. Kemudian selanjutnya kita buat persamaan dasar akuntansinya. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, kita panggil soal yang pertama, Juni pada tanggal 1 tuan sami memulai usaha percetakan Sami Jaya dengan menginvestasikan uangnya sebesar 3 juta. Kita tulis di sini tanggal 1. Yang pertama saya beri warna hitam ya. Nah, maka kasnya bertambah 3 juta, modal bertambah 3 juta. Karena kita mengisi di kolom modal, maka kolom keterangan harus diisi, yaitu merupakan modal awal. Masih satu baris ya, kalau masih satu baris jangan dijumlahkan dulu. Kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu terjadi pada tanggal 3. Nah ini, tanggal 3 dibeli dengan kredit dari distributor berupa kertas, tinta, dan perlengkapan percetakan seharga 500.000. Dibeli dengan kredit itu artinya membeli tanpa membayar, artinya utang. Dan karena utangnya ini kepada distributor, bukan utang kepada bank, maka kita isi di kolom utang usaha. Utang usahanya bertambah, kemudian perlengkapan cetaknya bertambah. Nah, saya tulis di sini. Nah, ini perlengkapannya bertambah 500, utang usahanya bertambah 500.000. Kalau sudah saya jumlahkan hanya 2 baris aja di atasnya yang kita jumlahkan, maka kasnya menjadi 3 juta, perlengkapan 500, utang usaha 500.000, dan modal 3 juta. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yaitu pada tanggal 4 dibeli dari toko Gayatri karton warna serta bahan-bahan sablon dan cetak seharga 700.000, baru dibayar 500.000 dan sisanya bulan depan. Nah, karton warna-warna ini berarti merupakan perlengkapan. Berarti perlengkapannya bertambah lagi sebesar 700.000, tapi baru dibayar 500. Nah, berarti kasnya berkurang 500. Berarti sisanya apa? Kalau membeli 700 baru dibayar 500. Sisanya adalah utang. Nah, betul sekali. Utangnya bertambah 200.000. Jadi seperti ini. Oh ya, kalau kalian nanti menulis berkurang, jangan ditulis minus kayak gini ya. Kalau bisa, kalau kalian menyalinnya di buku catatan, tulis menggunakan tanda kurung. Nah, dikurung 500.000. Gitu ya, karena ini saya pakai Excel, maka yang muncul adalah tanda minus. Nah, kalau sudah selesai saya jumlahkan aja. Nah, 2 baris ini aja yang dijumlahkan. Kita jumlahkan di sini. Maka kas menjadi 2.500.000, kemudian perlengkapan menjadi 1.200.000, utang usaha 700.000, dan modal 3 juta.
Lanjut ke soal berikutnya, yaitu terjadi pada tanggal 5, dibayar sewa ruang percetakan untuk 1 tahun, yaitu 12 bulan dengan tarif sewa 80.000 setiap bulannya. Berarti karena ini dibayarnya langsung 12 bulan, maka 80.000 ini kita kalikan. 80.000 kali 12. Maka yang dikeluarkan oleh kas adalah sebanyak 960.000. Dari mana 960.000 ini? Dari 80.000 dikali 12. Kasnya berkurang 960.000, sewa dibayar di mukanya bertambah sebesar 960.000. Karena ini membayar sewa ruangan. Oke, setelah itu kita jumlahkan dua baris di atasnya saja ini, kita taruh di sini. Maka kasnya akan berjumlah 1.540.000, kemudian sewa dibayar di mukanya 960.000, perlengkapan cetaknya 1.200.000, utang usahanya 700.000, dan modal tuan saminya 3 juta. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 7 diterima hasil sablon dan cetak undangan dari tanggal 1 sampai dengan 7 Juni sebesar 500.000. Dapat uang nih, dapat uang berarti kasnya bertambah, modalnya bertambah. Nah, seperti ini, tanggal 7, kas bertambah 500.000, modal bertambah 500.000, jangan lupa ditulis pendapatan jasa. Jadi kolom keterangan ini, kolom ini hanya diisi ketika kalian menulis di kolom modal. Oke, kalau sudah kita jumlahkan dua baris ini saja, kita jumlahkan taruh di sini, maka kasnya sekarang menjadi 2.040.000, sewa dibayar di mukanya 960.000, perlengkapan cetaknya 1.200.000, utang usahanya 700.000, dan modalnya menjadi 3.500.000. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 10 dibayar langganan air dan listrik sebesar 75.000. Nah, membayar berarti kasnya berkurang, modalnya berkurang sebesar 75.000. Keterangan beban air dan listrik. Nah, ini saya tambah ya. Beban air dan listrik. Nah, seperti ini. Kalau sudah, seperti biasa, dua baris ini saja yang kita jumlahkan, kita taruh di sebelah sini. Kasnya menjadi 1.965.000. Kemudian sewa dibayar di mukanya 960.000, perlengkapan cetaknya dan utang usahanya masih sama, modalnya menjadi 3.425.000. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 12 diterima pinjaman dari bank sebesar 3 juta. Minjem uang nih dari bank. Berarti kasnya bertambah. Kasnya bertambah tapi diikuti pula oleh utang bank bertambah. Nah, ini utang banknya bertambah 3 juta, kasnya bertambah 3 juta. Kita jumlahkan dua baris saja di atasnya ini, kita tulis di sini. Maka kasnya berubah lagi menjadi 4.965.000. Sewa dibayar di muka, perlengkapan cetak dan utang usahanya masih sama. Nah, sekarang utang banknya sudah terisi sebesar 3 juta. Modalnya masih sama dengan yang tadi, yaitu 3.425.000. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu terjadi pada tanggal 14. Diambil uang untuk keperluan pribadi. Nah, Pak Sami ngambil uang perusahaan. Maka kas perusahaan berkurang, modal Pak Sami juga berkurang, kita tulis di sini. Pada tanggal 14 ya, tanggal 14 kasnya minus 500.000, modal minus 500.000. Nah, karena kita mengisi kolom modal, kolom keterangan harus diisi, yaitu merupakan kejadian prive sami. Prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Nah, kalau sudah kita jumlahkan seperti biasa, dua baris di atasnya saja, maka kasnya akan menjadi 4.465.000, sewa dibayar di muka, perlengkapan cetak, utang usaha dan utang bank masih sama dengan yang tadi, modalnya menjadi 2.925.000. Soal berikutnya yaitu terjadi pada tanggal 19, diselesaikan mencetak undangan Nyonya Rani dengan biaya 300.000, baru dibayar 150.000.
dan sisanya dilunasi bulan depan. Ini maksudnya bulan depan ya. Nah, berarti kan kita dapat pendapatan nih 300.000, tapi baru diterima 150.000, berarti kan baru dapat uang 150.000. Kasnya hanya bertambah 150.000. Kemudian sisanya apa? Sisanya adalah piutang 150.000. Nah, 300.000 ini merupakan pendapatan. Pendapatan kita tulis di kolom modal. Nah, jangan lupa keterangannya diisi, yaitu merupakan pendapatan jasa. Ini kejadian tanggal 19 kita lengkapi. Nah, kolom-kolom yang tidak terpakai seperti ini di strip ya. Nah, biar rapi aja. Kalau sudah selesai, kita jumlahkan 2 baris di atasnya saja. Kita taruh di sini. Kita jumlahkan, maka kasnya akan menjadi 4.615.000. Sewa dibayar di mukanya masih sama seperti tadi. Nah, sekarang piutangnya sudah terisi, yaitu sebesar 150.000. Perlengkapan cetak, utang usaha, dan utang bank masih sama. Kemudian modal Tuan Sami sekarang jumlahnya sebesar 3.225.000. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu terjadi pada tanggal 20, dibayar uang kebersihan 25.000. Membayar berarti kasnya berkurang, kemudian modalnya juga berkurang. Nah, berkurang 25.000. Kas dan modal keterangannya beban kebersihan karena kita mengisi kolom modal, maka kolom keterangan harus diisi. Kalau sudah kita jumlahkan 2 baris di atasnya saja, kita tulis di sini. Maka kas menjadi 4.590.000, sewa dibayar di muka, piutang usaha, perlengkapan utang usaha, dan utang bank masih sama dengan yang tadi. Kemudian modal Tuan Sami menjadi 3.200.000. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 22 diterima hasil sablon tanggal 8 sampai 21 Juni sebesar 700.000. Menerima pendapatan, otomatis kasnya bertambah ya. Kas bertambah, modal bertambah. Nah, kita tulis seperti ini. Tanggal 22, kas bertambah 700.000, modal bertambah 700.000, keterangan pendapatan jasa. Setelah itu kita jumlahkan saja. 2 baris saja di atasnya ini kita tulis di sini. Kasnya menjadi 5.290.000. Sewa dibayar di muka, piutang usaha, perlengkapan cetak, utang usaha, dan utang bank masih sama jumlahnya dengan yang tadi. Kemudian modal Tuan Sami sekarang menjadi 3.900.000. Lanjut ke soal berikutnya, terjadi pada tanggal 24 Juni. Yaitu dibayar sebagian utang kepada distributor. Nah, ini kan utang kepada distributor, berarti yang kita pakai adalah kolom utang usaha. Utang usahanya ini berkurang 250, dibayar pakai uang. Uang itu adalah kas, berarti kasnya berkurang karena dipakai buat bayar utang. Nah, betul sekali. Kas berkurang 250.000, utang usaha berkurang 250.000. Nah, seperti ini kalau sudah kita jumlahkan 2 baris ini, kita tulis di sini. Maka kas menjadi 5.040.000, sewa dibayar di muka, piutang usaha, dan perlengkapan masih sama dengan yang tadi. Nah, sekarang kolom utang sudah berbeda, utang usaha. Utang usaha menjadi 450.000, utang bank dan modal masih sama dengan yang tadi. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 25 dibayar gaji karyawan sebesar 400.000. Nah, membayar gaji itu berarti pakai uang ya, maka kasnya berkurang sebesar 400.000. Modalnya juga berkurang sebesar 400.000, keterangan beban gaji. Karena ini merupakan, karena mempengaruhi modal, maka kolom keterangan harus ditulis. Nah, kita jumlahkan 2 baris ini saja, kita tulis di sini penjumlahannya. Kasnya menjadi 4.640.000, sewa dibayar di muka, piutang usaha, perlengkapan cetak, utang usaha, dan utang bank masih sama jumlahnya dengan yang di atasnya. Kemudian modal Tuan Sami menjadi 3.500.000. Nah, soal yang terakhir, pada tanggal 30 setelah dihitung itu perlengkapan cetaknya masih ada 200.000. Nah, setelah dihitung-hitung perlengkapan cetaknya itu cuma sisa
200.000 perlengkapan cetaknya. Padahal di sini perlengkapan cetak berapa? 1 juta kan? Oleh karena itu perlengkapan cetak harus dikurangi berapa biar hasilnya 200.000. Oleh karena itu perlengkapan cetak harus dikurangi sebesar 1 juta. Kita tulis di sini tanggal 30 perlengkapan cetak dikurangi 1 juta, modal Tuan Sami juga dikurangi 1 juta. Keterangan ditulis beban perlengkapan cetak. Nah, kalau sudah kita jumlahkan dua baris di atasnya, maka jumlahnya akan tampak seperti ini. Kasnya sekarang sejumlah 4.640.000, sewa dibayar di mukanya 960.000, piutang usahanya 150.000, perlengkapan cetaknya sebesar 200.000, utang usahanya 450.000, kemudian utang banknya sebesar 3 juta dan modal Tuan Sami sebesar 2.500.000. Nah, bentuknya akan tampak seperti ini ya kalau kalian catat di buku. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya kita membuat laporan keuangan. Yang diminta adalah laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Kita mulai dari laporan laba rugi dulu ya. Untuk mencari laba rugi, yang pertama kita membutuhkan data tentang pendapatan. Saya tulis di sini. Kita cek di kolom keterangan ini, ada berapa pendapatan yang muncul? 1, 2, dan 3. Ada 3 kali pendapatan. Yang semuanya itu terjadi, ini saya tulis dulu 1, 2, 3 ya. Nah, pendapatan yang pertama itu terjadi pada tanggal 7 Juni, yang kedua 19 Juni, yang ketiga adalah pada tanggal 22 Juni. Silahkan dicek di sini ya tanggalnya. Nah, ini pendapatan pertama 7 Juni. Selanjutnya kita isi berapa nih? Pada tanggal 7 Juni pendapatannya itu 500.000. Kita tulis di sini 500.000. Nah, seperti ini. Pada tanggal 19 Juni. Nah, ini 19 Juni pendapatannya 300. Kita pindahkan di sini 300. Kemudian 22 Juni. 22 Juni itu yang ini ya. Nah, ini sebesar 700.000. Kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah kita jumlahkan pendapatannya, berarti akan ketemu total pendapatannya. Kita jumlahkan, ditambahkan ya. Ketemu 500 tambah 300 tambah 700, hasilnya adalah 1.500.000. Kalau sudah ketemu pendapatan, langkah selanjutnya kita cari berapa besarnya beban. Ada berapa kali beban muncul? 1, 2, 3, dan 4. 4 kali ya, saya tulis dulu di sini. Ada 4 kali beban muncul, yaitu berupa beban air dan listrik, beban kebersihan, beban gaji, dan beban perlengkapan cetak. Kita pindahkan ke sini semuanya. Kalau sudah kita tulis angkanya. Beban air dan listrik pertama ya, beban air dan listrik yaitu sebesar 75.000. Kita tulis di sini 75.000. Selanjutnya beban kebersihan 25.000, kita tulis di sini. Kemudian beban gaji 400.000, kita tulis di sini beban gaji 400.000. Kemudian beban perlengkapan cetak sebesar 1 juta. Ini ya 1 juta. Kita tulis di sini 1 juta. Nah, kalau sudah kita jumlahkan total beban ini 75.000 ditambah 25.000 ditambah 400 ditambah 1 juta, hasilnya kita taruh di sini. Ini kita tambahkan ya, kita kasih kode. Nah, ditambah kayak gini. Maka akan ketemu total bebannya sebesar 1.500.000. Nah, untuk mencari laba atau ruginya, kita cari selisih antara pendapatan dan beban. Kita kurangkan. Nah, ini hasilnya 0. 1.500.000 dikurangi 1.500.000 hasilnya 0. Maka perusahaan ini akan mengalami impas atau tidak laba dan tidak rugi.
Lanjut ke laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Ini sudah saya buatkan kolomnya. Percetakan Samijaya, laporan perubahan modal periode Juni 2011. Nah, untuk mencari laporan perubahan modal, data yang pertama kita butuhkan adalah modal awal. Nah, kita cari di persamaan dasar akuntansinya di kolom keterangan modal awal sebesar 3 juta. Kita tulis di sini modal awalnya sebesar 3 juta. Kemudian kita juga membutuhkan data tentang laba atau rugi perusahaan. Nah, bisa dilihat dari laporan laba rugi. Nah, karena di sini impas, maka di sini kita tulis 0 saja. Nah, laba atau ruginya 0. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya masih sama, yaitu 3 juta. Kalau misalnya perusahaan ini mengalami laba, maka dijumlahkan ya. Tapi kalau ternyata kalian menemui soal di mana perusahaan itu rugi, maka harus dikurangkan. Modal awal dikurangi rugi. Nah, yang dipilih adalah minus. Tapi kalau misalnya perusahaan ini mengalami laba, maka kalian ditambah modal awal ditambah laba. Nah, kemudian hasilnya ditulis di sini. Karena ini perusahaannya tidak laba dan tidak rugi, maka hasilnya masih sama dengan modal awalnya 3 juta. Kemudian data selanjutnya yang kita butuhkan adalah prive. Nah, ini prive. Prive sebesar 500.000. Bisa kita tulis di sini prive sebesar 500.000. Nah, ini prive saya tulis di sini sebesar 500.000. Nah, untuk prive kita kurangkan. Nah, 3 juta dikurangi 500.000, maka akan ketemu modal akhir sebesar 3 juta dikurangi 500.000 sebesar 2.500.000. Nah, sudah ketemu modal akhirnya. Kemudian kita lanjutkan dengan perintah yang ketiga, yaitu membuat neraca. Nah, selanjutnya kita membuat laporan neraca. Ini sudah saya buatkan kolomnya, percetakan Samijaya neraca periode Juni 2011. Untuk membuat neraca kita membutuhkan data yaitu aktiva dan pasiva. Untuk aktiva, datanya kita ambil dari kolom harta. Apa saja yang ada di harta? Nah, ini dia yang ada di harta ya, 1, 2, 3, 4 ini. Nih, saya kecilkan aja ya. Saya kecilkan 11. Nah, ini biar bisa terbaca. Ada kas sewa dibayar di muka, piutang usaha, dan perlengkapan cetak. Ada 4 akun. Kita pindahkan ke sini 4 akun itu. Ada kas, piutang usaha, kas sewa dibayar di muka, piutang usaha, dan tadi ada perlengkapan cetak. Nah, kita tulis di sini. Kemudian kita isi angkanya, kita cek angkanya. Untuk kas, nah ini ya 4 kolom ini ya, kita lihat angka yang terakhir. Nah, angka terakhir ini ya berarti kas 4.640.000, kemudian ini apa? Sewa dibayar di muka 960.000, kemudian ini adalah piutang usaha. Piutang usaha 150.000 dan perlengkapan cetak 200.000. Kita pindahkan semuanya angkanya di sini. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Kemudian kalau sudah kita pindahkan, kita jumlahkan ke empat-empatnya ini. Kita tambahkan, maka akan ketemu aktiva sebesar 5.950.000. Nah, saya tulis dengan angka besar ya. Angka tebal maksudnya. Setelah itu kita udah ketemu aktiva, kita isi pasifanya. Pasiva diambil dari kolom utang dan kolom modal. Nah, kita cari, nah ini ya, kolom utang dan kolom modal. Ada utang usaha, utang bank, dan modal. Nah, ini saya ganti 10 aja, nah. 3 kolom ini. Utang usahanya 450, utang banknya 3 juta, modalnya 2.500.000. Kita pindahkan ke sini semuanya. Ini saya tulis dulu utang usaha dan utang bank, utang usaha, utang bank, dan modal akhir. Angkanya saya pindahkan ke sini. Nah, modal akhir ini sebenarnya 2.500.000 juga bisa diambil dari sini. Nah, ini sama ya, modal akhir yang di sini 2.500.000 dengan modal akhir yang ada di persamaan dasar akuntansinya. Kita jumlahkan untuk pasiva dan hasilnya harus sama. Kita jumlahkan, kita tambahkan, hasilnya harus sama dengan yang aktiva. Nah, sama ya.
Nah, saya beri besar. Beri tebal ini 5.950.000. Nah, karena sudah sama aktiva dan pasiva, maka laporan keuangan ini bisa dinyatakan benar dalam pengerjaannya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir ya. Selamat belajar. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.